Hantu Dusun Tunggul. Kisah ini terjadi di tahun 2003. Saat itu aku masih seorang mahasiswa yang terpaksa menjadi anak kos di kota kelahiranku sendiri, dikarenakan pada tahun 2002 akhir orang tuaku memutuskan untuk menjual rumah kami di Bandung dan pulang ke Jogja untuk tinggal di sana demi menjaga nenekku yang sudah tua. Singkat cerita, setelah selesai ujian akhir semester, aku pulang ke Jogja, ke rumah orang tuaku yang baru 1 bulan mereka beli dan tempati. Aku menggunakan kereta ekonomi malam pukul 8.30 dari stasiun Kiara Condong, Bandung. Penumpang membludak, sangat ramai, karena memang ini musim liburan. Sekedar info, keadaan kereta di tahun itu belum setertib sekarang. Semua penumpang ekonomi tidak mendapatkan nomor kursi. Jadi, siapa cepat, dia dapat. Jumlah penumpangnya pun sangat banyak, melebihi kursi yang tersedia. Akibatnya, banyak penumpang yang duduk di lorong gerbong, di area sambungan kereta. Bahkan, ada yang menyabotase kamar mandi sekedar untuk dijadikan tempat duduk. Alhamdulillah, karena aku datang lebih cepat, aku bisa dapat tempat duduk. Meski posisinya dekat lorong tengah gerbong tidak apa-apa, karena kursi dekat jendela sudah diisi orang lain. Semakin dekat dengan waktu keberangkatan, semakin banyak pula penumpang yang mulai duduk di lorong gerbong kereta. Begitupun di dekat tempat dudukku. Ada beberapa orang yang masih berdiri kebingungan karena tidak kebagian kursi. Ada yang sudah duduk di lantai. Ada yang masih sibuk menata barang bawaannya dan lain-lain. Semua masih sibuk memposisikan diri masing-masing. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki yang tanpa segan langsung duduk di lantai kereta, pas di sebelah kiri kursiku. Badannya besar, berambut panjang agak semrawut, memakai baju seperti baju adat Sunda. Yah, dia berpakaian ala Sunda, bercelana pangsi hitam dan baju hitam, memakai ikat kepala batik. Kereta mulai berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba, si laki-laki berbaju adat Sunda itu mencolek lenganku dan berkata dalam bahasa Sunda yang sedikit ketus. "Sudah baca doa belum?" ucapnya. Aku sedikit terkaget dan otomatis langsung tersenyum tipis. Lalu dia berucap lagi yang masih dalam bahasa Sunda dan lebih ketus. "Berdoa dulu, cepat." Aku langsung mengucap basmalah sambil mengangguk tersenyum ke arah dia. Laki-laki itu menatap tajam mataku, lalu menundukkan kepalanya, memejamkan mata, dan berkomat kamit seperti membaca doa. Keadaan di dalam kereta sangat krodit. Banyak pedagang asongan yang hilir mudik menjajakan jualannya. Meskipun lorong sudah penuh dengan penumpang-penumpang yang duduk di lantai kereta, tetapi penjual-penjual ini seolah tak peduli dan terus bergantian hilir mudik mencari celah-celah kosong untuk pijakan kaki mereka sambil berteriak-teriak menjajakan dagangan mereka. Udaranya panas, pengap dengan kepulan asap rokok di sana-sini. Maklum saja, kereta ekonomi di tahun itu belum menggunakan AC dan peraturan pun belum seketat seperti sekarang. Entah berapa lama aku tertidur dalam perjalanan itu. Tapi saat aku terbangun, kereta sedang dalam keadaan berhenti. Aku menoleh ke jendela sekedar memastikan sudah tiba di stasiun manakah ini. Tetapi hanya gelap yang kulihat di luar kaca jendela. Aku sedikit menengadahkan kepalaku dan melihat sekeliling gerbong kereta ini. Penumpang yang duduk di kursi bersamaku masih dalam keadaan tertidur. Begitupun 2 orang penumpang di depanku. Aku menengok ke sebelah kiriku tempat si laki-laki berbaju pangsi tadi duduk. Tapi dia sudah tidak ada di situ dan berganti dengan anak muda seumurku yang sepertinya sedang tidur. Entah laki-laki atau perempuan, yang jelas kepalanya tertunduk dan tertutup hoodie jaketnya. Lalu kereta mulai berjalan lagi. Aku pun melihat ke arah jendela sekedar untuk mencari info sudah sampai manakah perjalanan ini. Namun yang terlihat hanya pemandangan di luar yang masih gelap dan hanya diterangi cahaya bulan. Aku tersentak kaget karena dengan sangat tiba-tiba, lampu di dalam gerbong kereta ini mati semua. Keadaan menjadi sangat gelap dan di luar jendela hanya diterangi cahaya bulan yang seadanya. Terdengar keluhan dari beberapa orang penumpang lainnya. Aku sedikit menghela nafas dan masih melihat ke arah jendela. Dalam keadaan gelap itu, aku sedikit termangu saat tiba-tiba aku melihat ada bayangan hitam berbentuk bulat di luar jendela. Dan saat aku perhatikan, samar-samar bayangan itu seperti membentuk wajah manusia.
yang matanya tajam menatapku. Aku masih tidak yakin, tapi jantungku sudah berdegup kencang. Sampai akhirnya aku benar-benar bisa memastikan jika itu adalah wajah seseorang. Dan kontan saja, aku langsung memalingkan mukaku ke arah lain, beristighfar dengan suara yang sedikit keras. Dan dengan berbarengan dengan itulah lampu gerbong kereta pun menyala. Jantungku masih berdegup kencang dan mulutku pun tak habis-habisnya mengucap doa. Aku memberanikan diri untuk melihat lagi ke arah jendela, tapi bayangan wajah itu sudah tidak ada dan berganti lagi dengan kegelapan malam. Aku benar-benar ketakutan, jantungku berdegup sangat kencang. Sesaat kemudian tanganku dicolek oleh orang di sebelah kiriku yang duduk di lantai gerbong. Dan dia bertanya, "Kenapa?" Ucapnya dalam bahasa Sunda. Aku benar-benar terkaget ketika kulihat ternyata orang berbaju pangsi itu ada di sana. Loh, kok orang ini lagi sih? Pikirku. Nafasku masih ngos-ngosan dan aku mulai berkata, "Nggak apa-apa," ucapku sambil berusaha memendam rasa penasaran yang tanpa kusadari. Orang yang berjaket hoodie tadi sudah tidak ada di tempatnya dan berganti dengan si laki-laki berbaju adat Sunda ini. Rasa penasaran dan rasa takutku muncul berbarengan. Rasa takut pada bayangan di jendela tadi dan rasa penasaran pada laki-laki di sebelahku yang tiba-tiba muncul lagi. Pilihanku saat ini hanya satu, yaitu memejamkan mataku dan menganggap kejadian ini seolah tidak terjadi. Jantungku masih berdetak keras meski tidak sekencang tadi, dan pikiranku terus bertanya-tanya sampai akhirnya aku tertidur kembali. Dalam tidurku, dalam keadaan mataku terpejam, aku seperti bisa merasakan, bahkan seperti merasa melihat laki-laki yang menggunakan baju adat Sunda tadi beranjak dari tempat duduknya. Dia berdiri di hadapanku, lalu seperti membalurkan sesuatu ke ubun-ubunku. Sontak aku terbangun dari tidurku, dan saat kuperhatikan, sepertinya keadaan kereta kini sudah sedikit sepi. 2 penumpang di depanku sudah berganti orang, dan orang yang tadi satu kursi denganku sudah berganti dengan laki-laki berbaju adat Sunda tadi. Aku juga melihat lorong gerbong kereta sudah sedikit lengang, hanya tinggal segelintir orang saja yang masih duduk di lantai. Aku lalu memegang kepalaku dan kurasakan ada basah seperti air atau minyak di bagian ubun-ubunku. Aku bergumam dalam hati, barusan ini mimpi atau nyata sih? Aku lalu mengambil tisu di tasku dan berniat menyekanya. Tapi si laki-laki di sebelahku melarangnya. "Jangan diseka, itu untuk melindungi kamu sementara waktu selama di kereta ini. Hati-hati, ada yang mengikuti kamu terus dari Bandung tadi," ucap dia lagi yang menggunakan bahasa Sunda dan yang masih bernada ketus. Aku mengerenyitkan dahiku, lalu bertanya padanya, "Maaf, Akang ini siapa? Dan maksudnya siapa yang mengikuti saya?" tanyaku dengan nada penasaran yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Si laki-laki itu membuat isyarat dengan menempelkan telunjuknya di mulutnya. "Shh, nama saya Santang. Sudah, jangan banyak tanya macam-macam. Yang penting kamu sampai Jogja dulu. Untuk sekarang kamu lebih baik tidur," ucap dia yang langsung memejamkan matanya sambil mulutnya seperti membaca sesuatu. Kereta tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta sekitar pukul 4.40 subuh. Aku melangkah turun dari pintu kereta berbarengan dengan berkumandangnya azan subuh. Kemudian aku menuju musola di stasiun itu dan melaksanakan sholat subuh. Santang, laki-laki berbaju adat Sunda tadi terlihat duduk di kursi yang ada di depanku saat aku sedang memakai sepatu di halaman musola itu. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Saya harus mengantar kamu sampai rumah," ucapnya. Aku beranjak dari dudukku dan duduk di samping dia saat dia seperti hendak berdiri. Dia kembali duduk dan seolah tahu apa yang ingin aku lakukan selanjutnya. Sebelum sempat aku bertanya, dia sudah memulai bercerita. "Kamu dari Bandung tadi sudah ada yang mengikuti. Perempuan, seumur kamu, sepertinya dia mengenal kamu," ucapnya dalam bahasa Sunda. Aku diam berpikir dan terlintas di pikiranku tentang bayangan yang tadi malam kulihat di luar jendela. "Maaf, maksudnya yang mengikuti saya itu siapa? Hantu, manusia, atau siapa? Maaf, saya kurang paham," jelasku padanya. Lalu dia melanjutkan, "Yang jelas bukan manusia.
Saya tidak tahu ada niat apa dia ke kamu, tapi saya harus antar kamu sampai ke rumah. Soalnya kamu ini terlalu polos, nanti malah bisa celaka. Ucapnya dalam bahasa Sunda yang terdengar sangat ketus, tapi terlihat tulus. Aku lalu mengiyakan maksud Santang. Terus terang, ada sedikit rasa tidak percaya dengan apa yang Santang ucapkan. Tapi, ada sedikit rasa percaya juga mengingat tentang penglihatanku di luar jendela tadi malam. Perjalanan masih lumayan panjang. Kami harus 2 kali naik turun bis, 1 kali menggunakan kendaraan kecil, dan terakhir harus menggunakan beca untuk bisa sampai ke desa nenekku. Saat becak yang kami tumpangi tiba di gapura desa, Santang menyuruh bapak pengayuh beca untuk berhenti. Dia turun dan berkata, "Saya hanya bisa mengantar sampai sini. Saya dilarang masuk kampung nenekmu," ucapnya. Aku melongo. "Lah, kenapa? Gak apa-apa kok. Ayo mampir dulu, biar kita bisa sekalian sarapan di rumah mbahku," ucapku. Perasaanku jadi tidak enak, merasa merepotkan dan benar-benar ingin membalas kebaikan Kang Santang. Tapi Kang Santang tetap bergeming, dan akhirnya aku pun menyalaminya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya. Becak langsung belok ke arah kanan menuju jalan desa. Aku menengok ke arah kanan, ke arah Kang Santang tadi turun. Tapi Kang Santang sudah tidak ada di situ. Aku memicingkan mataku, mengernyitkan dahiku. Aneh, ucapku dalam hati. Jalan menuju desaku hanya satu, dan di kiri kanannya ada kali yang cukup besar, berada 1-1,5 meter di bawah bibir jalan. Tak mungkin Kang Santang meloncat ke sana. Jadi, kemana dia? Tanyaku dalam hati. Aku terdiam, penasaran. Pikiranku penuh tanda tanya sampai Pak Becak menanyakan alamatku. Kampung nenekku sangatlah asri. Jalanannya masih berupa pasir, sisa dari letusan Gunung Merapi. Pohon rindang di mana-mana, pohon kelapa menjuntai di hampir setiap kebun-kebun warga. Karena itulah suasana di kampung ini begitu sejuk dan adem. Bahkan, aku tidak pernah menggunakan alas kaki jika berada di kampung ini, karena pasir yang aku injak di jalanan sangatlah dingin dan sejuk di kaki. Rumah nenekku merupakan salah satu bangunan paling tua di kampung ini. Model rumahnya mirip bangunan Belanda. Terdapat 4 pintu besar di bagian depan rumah, 2 di bagian kiri dan kanannya. Ruang tengahnya lumayan luas, bahkan harus ditopang oleh 4 tiang kayu besar di tengahnya. Lalu ada ruangan lain di belakang ruangan tengah itu yang dipakai biasa untuk bersantai, dan ada kamar nenek. Di sebelah kanan ruangan tengah juga ada ruangan lain yang cukup luas, dan di belakangnya ada dapur yang juga luas. Pintu depan sudah dalam keadaan terbuka saat aku naik ke halaman rumah nenekku yang memang posisinya agak tinggi dari jalanan kampung. "Assalamualaikum," teriakku sambil masuk ke dalam rumah. Tapi tidak ada jawaban. Aku langsung menuju dapur karena aku tahu pasti nenek ada di sana. Ruang samping yang menuju dapur selalu dalam keadaan gelap, dan hanya disinari sedikit sinar matahari yang masuk dari genting kaca yang ukurannya tidak terlalu besar. Saat aku berjalan di ruangan itu, ada rasa tidak nyaman yang aku rasakan. Entah apa itu, tapi aku seperti merasa ada seorang di bagian pojok ruangan itu yang sedang memperhatikanku. Kemudian aku masuk ke dapur dan menyapa nenekku. "Mbah," ucapku saat melihat nenekku sedang duduk membelakangiku dan sedang sibuk memasukkan kayu bakar ke dalam tungku perapian. Nenekku tidak merespon karena memang pendengarannya sudah kurang baik. Lalu aku sedikit mengeraskan suaraku di dekatnya. Nenekku menengok dan langsung berdiri menciumiku. Nenekku memang sayang sekali padaku. Sudah sebesar ini, tapi aku masih dimanjakannya. Lalu kami ke ruang santai. Mbah lalu menuju meja dan membuatkanku minuman. "Lah Santang mana?" tanya nenekku menggunakan bahasa Jawa. "Loh, kok Mbah tahu?" ucapku yang saat itu aku merasa sumpah sangat keheranan sekali. Tapi mungkin nenekku tidak terlalu mendengar perkataanku. Dia malah melanjutkan bicaranya. "Santang itu nakal, kabur-kaburan gak jelas. Sebenarnya dia itu baik, tapi kadang sembrono, tukang bikin masalah. Nanti ujung-ujungnya Mbah lagi yang kena. Harus puasa 40 hari untuk memulangkan dia." Aku semakin terheran, tapi sudah malas bertanya, karena badanku sudah lelah. Aku meminum teh buatan nenekku, lalu tanpa sadar aku sudah tertidur di balai-balai yang ada di ruangan santai itu. Winda adalah teman kuliahku di Bandung, sahabat kentalku sejak kami masih ospek. Dia sedang menangis di dalam kamar kosnya. Pintunya dikunci dari dalam, sedangkan aku di luar sibuk mengetuk-ngetuk pintu itu dan terus-menerus bertanya pada Winda. "Ada apa, Win?"
"Bilang dong," ucapku. "Buka dululah pintunya." Aku sedikit pun tidak tahu apa yang terjadi pada Winda. Yang ku dengar dari luar hanya Winda sedang menangis. Dia menangis terus dan terus dan terus. Dan terus sampai akhirnya aku tersadar bahwa ini hanyalah mimpi saat aku dibangunkan oleh bapakku yang baru tiba dari rumah barunya. Saat aku membuka mata, aku langsung teringat Winda. Dan entah kenapa tiba-tiba aku teringat dengan orang yang menggunakan jaket hoodie di dalam kereta semalam. Aku berpikir, sepertinya aku kenal dengan sosok dan jaket itu meski aku tidak melihat wajahnya. Setelah mandi, sarapan dan ngobrol ngalor ngidul dengan bapak dan ibu, aku duduk di teras depan. Aku termenung mulai mencerna kejadian demi kejadian yang aku alami sejak kemarin. Ada sedikit rasa ingin mencari kabar tentang Winda, tapi bagaimana caranya? Di tahun itu belum banyak orang yang menggunakan handphone. Bahkan Winda, yang termasuk anak orang kaya pun belum memilikinya. Aku menenangkan diri dengan beranggapan bahwa mimpi itu bukanlah pertanda apa-apa. Aku masih enggan pergi ke rumah baru orang tuaku, karena aku memang nyaman berada di kampung nenekku. Jadi, untuk malam ini aku memutuskan untuk tidur di rumah nenek. Selepas salat maghrib di langgar kampung, beberapa orang yang mengenaliku menyapaku. Bahkan ada teman masa kecilku si kembar Wida dan Widi menyapaku dari jauh karena mereka berada di barisan perempuan. Saat perjalanan pulang dari masjid, dari belakang suara klakson motor mengagetkanku. Aku terhenyak melihat ke belakang dan ternyata itu adalah Wida dan Widi sedang cekikikan dengan puasnya. "Kapan pulang, Mas?" tanya mereka dengan bahasa Jawa. "Tadi pagi baru sampai," jawabku menggunakan bahasa Jawa juga. "Weh, aku kira sudah lupa dengan bahasa Jawa," ucap salah satu dari mereka. "Enggak lah, orang dulu juga di rumah selalu pakai bahasa Jawa kok," jawabku lagi. Lalu salah satu dari mereka yang berada di depan, entah Wida atau Widi karena wajah mereka berdua itu identik, berkata sedikit serius, "Mas, nanti malam jam 9-an aku ke rumahmu ya, penting," katanya. Aku menatap mereka bergantian, kemudian mengiyakan dan mereka pun berlalu pergi. Setelah melewati tanah pemakaman, di depan kebun Mbah Warso, aku melewati pohon bambu yang begitu rimbun, bahkan teramat rimbun, karena bahkan di siang hari pun sinar matahari tidak bisa menembus celah-celah dedaunan di pohon bambu itu. Saat berjalan, aku jelas sekali mendengar ada suara tangis wanita. Aku santai saja mengira itu suara orang menangis dari rumah Mbah Warso yang berada di ujung kebun. Tapi setelah beberapa saat aku melewati pepohonan rimbun itu, aku baru tersadar bahwa tangisan tadi mirip sekali dengan tangisan Winda di dalam mimpiku. Kontan aku mempercepat langkahku. Tangisan itu semakin kencang ku dengar, makin mendekat ke arahku dan hus, tangisan itu seolah melewatiku berbarengan dengan angin kencang yang menerpaku. Lalu keadaan sepi dan aku berlari menuju rumah nenekku. Sudah hampir jam 9 malam ini. Di teras rumah aku mengisap rokok sambil menunggu Widi datang. Suasana malam ini begitu sunyi. Cahayanya pun remang, karena lampu penerangan hanya ada di pojok luar rumahku. Sebenarnya aku masih penasaran dan ingin sekali bertanya kepada nenek perihal Santang. Tapi mengingat pendengaran nenekku yang kurang baik, aku jadi sedikit malas untuk membahas hal itu dengan nenek. Dari jauh aku melihat seperti ada yang sedang berjalan menuju ke arahku. Samar-samar kuperhatikan dan makin kuperhatikan, kok seperti Winda. Aku memicingkan mataku dan kulihat dengan sangat jelas bahwa itu benar-benar Winda. "Loh, kok ada dia sih?" gumanku dalam hati. Dia berjalan semakin mendekat ke arahku, lalu berjalan naik menuju halaman rumah nenekku. Aku langsung menghampirinya dan berkata, "Winda, kok bisa sampai di sini? Kamu dengan siapa?" Berjuta rasa penasaran dan pertanyaan muncul di otakku karena melihat kedatangan Winda. Aku tersentak kaget saat aku merasakan lengan atasku ditepuk oleh Winda yang kini berada di depanku. "Winda siapa?" "Aku Widi, Mas, bukan Wida," ucap Widi yang ternyata dialah yang tadi kulihat dari jauh datang dan saat ini berada di depanku. Aku melongo dan heran. "Loh, kok? Widi ya? Maaf. Sumpah aku kebingungan antara sadar dan tidak, antara heran dan penasaran, antara ingin bicara dan tidak. Aku terbata-bata tidak jelas. "Mas, sini duduk," ucap Widi yang sudah duduk di balai-balai.
Aku pun lalu duduk di sampingnya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Pikiranku masih linglung. Mas, aku mau ngomong penting, tapi Mas harus siap dengan segala kondisinya ya, ucap Widi selanjutnya. Aku menatap Widi. Kenapa emangnya, Wid? Ucapku. Kayaknya ada sesuatu yang salah deh, Mas. Dari tadi di masjid, aku lihat Masnya kayak sedang diikuti makhluk halus. Aura kamu itu loh, kelihatan seperti dikelilingi kabut abu-abu, dan kadang muncul, kadang hilang. Mas ada masalah mistis kah? Penjelasan dan pertanyaan Widi ini membuat aku semakin bingung. Aku menghela nafas panjang dan merasa lega karena ada orang yang pas untuk berbagi cerita. Aku langsung menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami. Mulai dari wajah di luar jendela kereta, sosok Winda yang tidur di lorong gerbong, menghilangnya Kang Santang, nenekku yang ternyata mengenal Santang, mimpi tentang Winda, tangisan Winda di bawah pohon, dan penglihatan yang baru saja aku alami saat Widi datang. Widi mengangguk-angguk, lalu dia bertanya tentang Winda lebih dalam lagi. Sampai akhirnya tiba saat dia akan pulang. Kayaknya kamu harus cepat-cepat cari kabar tentang Winda deh, Mas. Feelingku tuh gak enak soal dia ini. Aku seperti melihat darah, ucapnya yang langsung membuat aku panik. Maksudmu? Tanyaku heran. Sejak melihat kamu sholat maghrib tadi, ada hal yang mengganjal di pikiranku. Auramu itu seperti sedang berperang melawan makhluk yang ingin mendekatimu. Kamu mungkin gak merasakan karena kamu itu terlalu polos, Mas. Padahal, kalau saja aku yang ada di posisimu, aku pasti sudah lebih sakti dari simbahmu. Widi sedikit bercanda. Serius deh, Wid. Ini ada apa sih sebenarnya? Tanyaku. Wes lah, Mas. Sekarang mendingan sampean cari tahu tentang Winda C. Siapa tahu dia sedang ada masalah yang memang memerlukan bantuanmu. Lanjut Widi sambil berdiri dan bersiap akan pulang. Aku tertegun bingung mau mencari info tentang Winda dengan cara apa. Salah satu cara paling cepat ya pergi ke wartel atau warnet. Tapi lokasinya lumayan jauh karena memang kampung nenekku ini lumayan jauh dari pusat aktivitas di sekitarku. Salam buat bapak ibumu ya, Wid, teriakku dari kejauhan saat Widi mulai pergi dari halaman rumah nenekku. Udara dingin dan keadaan yang gelap tak menyurutkan niatku untuk pergi ke warnet terdekat. Walaupun yang dianggap terdekat itu aku harus mengayuh sepeda sekitar 7 km jauhnya. Sosial media di tahun itu belum secanggih saat ini. Kami, para pengguna sosial media, hanya bisa bertegur sapa melalui komen di bawah postingan kita. Bisa menggunakan Yahoo Messenger sih untuk internet call, tapi sayang, tidak semua warnet memfasilitasi dengan headset di warnetnya. Aku membuka sosmedku dan ku coba membuka profil Winda. Terakhir aktif sejak 3 hari yang lalu. Aku lihat semua postingan dan komen dia yang terbaru, sampai aku menemukan akun kakaknya yang membuat status, "Selamat tinggal adikku tercinta, innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Aku tertegun, kaget sekali. Aku bertanya-tanya, apakah mungkin Winda yang telah meninggal? Aku tidak tahu pasti status itu ditujukan pada siapa, tapi aku benar-benar kalut, sedih, tegang, marah. Semua perasaan kecewa bercampur jadi satu. Dari luar rumah, aku mendengar nenekku sedang berbincang-bincang dengan seseorang di ruang santai. Aku yang masih dalam keadaan panik dan bingung mencoba menghampiri nenekku. Saat memasuki ruang santai, tanpa sengaja aku melihat satu bayangan berkelebat menghilang dari hadapan nenekku. Aku sudah tidak peduli lagi dengan keanehan ini. Pikiranku masih penat dengan keadaan Winda yang belum pasti. Aku melihat nenekku sedang merapikan baju-bajuku dan kembali memasukkannya ke dalam tasku. "Le, besok pagi kamu pulang saja ke Bandung. Temenmu butuh bantuanmu. Kasihan dia," kata nenekku dengan sedikit menahan tangis. "Koncoku sopo, Mbah? Laki-laki atau perempuan?" Teriakku tak kuat lagi menahan tangis. Aku terduduk di lantai sambil memeluk kaki nenekku. Tangan nenekku membelai-belai kepalaku dan berkata, "Sing sabar ya, Le. Kamu harus lilo sama dawe Gusti Pangeran," ucap nenekku. Dari stasiun kota Bandung, aku langsung naik taksi untuk bisa cepat sampai ke kosan Winda. Hatiku sudah pasrah, tapi pikiranku masih kalut. Aku membuka gerbang kos-kosan Winda karena memang kosan ini khusus wanita dan termasuk kosan mewah. Suasananya sepi, tidak seperti biasanya.
Aku beranggapan mungkin karena semua teman-teman kos Winda sedang mudik. Aku menaiki tangga ke lantai 2 ke arah kamar Winda. Dari lorong jalan menuju kamar Winda, aku melihat ada garis polisi melintang di depan pintu kamar Winda. Aku terdiam mematung, memandangi kamar Winda dari jauh. Ada kejadian apa ini? Tanyaku dalam hati. Satu suara terdengar menyapaku dari arah belakang. Aku menoleh dan mendapati Rohim, pembantu kos-kosan ini. "Him, ada kejadian apa ini?" Tanyaku sambil menunjuk ke arah pintu kamar Winda. "Aa belum tahu," kata Rohim yang terlihat terkejut karena aku yang sering sekali mengantar jemput Winda malah belum tahu kejadian ini. Aku duduk di anak tangga paling atas mendengarkan cerita Rohim. Rohim ini seorang bocah berusia sekitar 14 tahunan. Sangat lugu, tampangnya begitu polos dan orangnya sangat menyenangkan. Aku mendapat cerita dari Rohim jika Winda dibunuh di kamarnya oleh Ilham yang saat ini sudah ditangkap polisi. Tubuhnya dipotong jadi 10 kayaknya, tapi ada bagian jari manis teh Winda yang sampai sekarang belum ketemu, jelas Rohim selanjutnya. Aku tertunduk lesu dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Rasa sedih, kesal, bingung, linglung, semua jadi satu. "Him, aku boleh ikut istirahat sebentar di kamar kamu nggak ya? Aku baru datang dari Jogja dan dari stasiun langsung ke sini. Aku capek banget," pintaku pada Rohim. Sesaat Rohim sedikit terdiam dan akhirnya memperbolehkan aku ke kamarnya. Kamar Rohim ada di lantai 3, di mana tempat itu hanya ada ruangan Rohim dan ruangan terbuka untuk Rohim mencuci semua pakaian penghuni kos dan menjemurnya. Aku berjalan naik mengikuti Rohim dari belakang. Tiba di lantai 3, perasaanku langsung kacau. Ada seperti bau busuk yang sangat menyengat hidung. Ada banyak bayang-bayangan berkelebatan di hadapanku. Padahal waktu itu masih sore sekitar jam 4 lebih. "Bau busuk apa ini, Him?" tanyaku pada Rohim. Rohim menggeleng. "Kok busuk sih?" "Harum wangi pakaian ini, jawabnya. "Pewangi apaan sih? Bau bangkai ini mah," jelasku pada Rohim. Si mah, masa wangi begini dibilang bau bangkai?" Bau bangkai itu menghilang dengan sekejap dan berganti dengan harum bunga dari obat pewangi pakaian. Aku merasa ada yang tidak beres di sini, tapi apa, aku pun tidak mengerti. Lalu aku memasuki kamar Rohim dan sangat terkejut karena di dalam kamar sudah ada Santang yang sedang duduk bersila di atas kasur Rohim. "Loh, Santang?" gumanku keheranan, dan setelah itu tiba-tiba semua penglihatanku menjadi gelap. Aku berada di kamar Rohim. Bau amis darah tercium sangat tajam olehku. Badanku basah oleh darah segar yang berlumuran di sekujur tubuhku. Tanganku sedang memegang sebuah pisau besar. "Apa ini?" pikirku. Aku terdiam sesaat lalu membalikan tubuhku. Aku benar-benar tersengkak kaget. Saat itu, aku melihat diriku sendiri sedang berdiri di pojokan bersama Santang dan sedang menatapku. Aku memanggil-manggil dengan berteriak, tapi Santang hanya terdiam seolah tidak mendengarku. Lalu kamar menjadi remang-remang bercahayakan lampu jingga. Aku merasa hilang kendali dan seperti ada yang menggerakkan semua bagian tubuhku. Lalu, dengan tanpa diminta, aku memotong-motong jasad yang sedari tadi tergeletak tanpa busana di dekat kakiku. Aku seperti kesurupan dan membabi buta. Aku memotong-motong badan itu menjadi 10 bagian. Darah berhamburan ke segala arah. Aku tersenyum puas, dan terakhir, kupotong jari manisnya. Kulepaskan cincin permata yang ada di jari itu dan kumasukkan ke dalam saku. Lalu, kupandangi jari manis itu dan kumakan dengan sangat lahap. Tiba-tiba suasana berubah. Kamar Rohim yang tadi remang-remang dan penuh dengan darah kini berubah menjadi seperti suasana di dalam gudang penyimpanan barang bekas. Aku menatap Santang di hadapanku sedang menunjuk-nunjuk orang yang membelakangiku. Dia berteriak-teriak dengan bahasa Sunda yang sangat kasar. Dia orangnya, dia yang telah memotong-motong temanmu Winda di gudang ini dan menaruh semua potongannya di dalam kamar Winda. Pemandangan menjijikan terpampang di hadapanku. Aku melihat Rohim sedang membungkus semua potongan tubuh Winda. Dia tersenyum, wajahnya yang lugu berubah menjadi wajah yang sangat bengis. Aku berteriak-teriak memanggil Rohim dan memaki-maki dia, tapi Rohim diam saja dan tidak menghiraukanku. Dia beranjak dari tempatnya dan berjalan turun ke kamar Winda sambil membawa semua plastik yang berisi potongan tubuh Winda. Lalu semuanya menjadi samar, remang-remang, dan berubah menjadi gelap gulita. Aku membuka mataku. Kulihat nenekku sedang berdiri di sampingku sambil tersenyum.
"Di mana ini, Mbah?" tanyaku padanya dengan suara yang parau. Badanku lemas tak bertenaga, sampai-sampai untuk mengangkat tanganku saja aku tidak sanggup. "Di rumah sakit, Le. Syukur kamu sudah sadar," tutur nenekku. Aku melihat Santang sedang duduk di lantai di pojokan ruangan sambil menundukkan wajahnya. Lalu sesaat kemudian dokter masuk ditemani Ilham. Aku diam kebingungan dan kepalaku dipenuhi beribu pertanyaan tentang Winda. Lalu aku pingsan kembali. Ilham datang dengan mobilnya untuk menjemputku pulang dari rumah sakit. Di perjalanan pulang, Ilham menceritakan semua kejadian yang menimpa Winda. Dan terakhir dia bertanya, "Emang kamu gak inget sama sekali ya waktu kamu menyeret Rohim ke kantor polisi?" tanyanya polos. Aku terdiam bisu karena memang tidak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Lalu sudut mataku melihat Santang yang tiba-tiba muncul di kursi belakang sambil tersenyum nakal. "Dasar peliharaan Simbah yang sembrono," ucapku ketus dengan maksud memarahi Santang. "Maksudnya?" tanya Ilham yang kebingungan tanpa tahu di belakang ada makhluk lain yang saat ini sedang mengikuti kami. Kisah barusan adalah cerita berdasarkan kisah nyata yang nama dan tempat kejadian sudah kami samarkan. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.